Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarif di Kala Senja. Oke, baik teman-teman, subscriber dan viewers di Kala Senja, kita ketemu lagi di kesempatan yang berbahagia ini. Jadi insya Allah dalam kesempatan kali ini saya pengen ngebahas tentang melanjutkan yang kemarin. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas tentang iblis, setan, jin, dan korin. Tapi kedepannya kita akan mecah satu-satu tuh, biar nanti materinya teman-teman bisa lebih paham dan lebih mendetail ya. Biar nanti ketika teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ataupun melihat kejadian tertentu, kejadian-kejadian yang memang di luar nalar, ataupun mungkin ada teman-teman peruqyah juga di sini, kita sambil bareng-bareng untuk sharing dan belajar insya Allah. Nah, dalam hal ini saya akan ngebahas lebih spesifik tentang jenis-jenis jin. Ya, sekali lagi, saya di sini insya Allah malam hari ini di Kala Senja akan ngebahas jenis-jenis jin. Tetapi bukan jenis-jenis jin yang kebanyakan kayak pocong, kuntilanak, gondoruo, dan setan-setan pada umumnya ya. Itu hanya sebagai cosplay doang. Jadi kita nggak ngarah ke situnya. Jadi kita akan bahas jenis-jenis jin sesuai dengan dalil yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya, dan kita akan belajar lebih dalam tentang jenis-jenis bangsa jin. Bersiap teman-teman, kita akan masuk ke dalam materinya. Oke, jenis-jenis jin ini perlu kita ketahui, perlu teman-teman pahami, bukan cuma hanya untuk peruqyah. Misalkan teman-teman bukan seorang peruqyah ataupun ya hanya penikmat konten biasa ataupun hanya kepo atau FOMO, supaya bisa mengupgrade knowledge-nya, supaya bisa mengupgrade pengetahuannya, khususnya dalam ranah hal gaib. Ya, jadi sekali lagi saya bilang, ketika kita mempelajari hal-hal gaib, kita tidak bisa, tidak boleh ya, tidak boleh hanya berpatokan kepada si A bilang begini, si C bilang begini, si B bilang begini. Nanti timbulnya mitos atau khurafat, itu yang sangat berbahaya, karena ketika kita terlalu sering mengkonsumsi hal-hal seperti itu tanpa didasari dengan dalil dari Al-Quran dan hadis dan ijma para ulama, nanti jatuhnya bisa ke dalam kesyirikan. Nah, untuk itu kita akan bareng-bareng ngebahas tentang jenis-jenis bangsa jin. Ya, sekali lagi jenis-jenis bangsa jin supaya teman-teman paham dan tahu. Syukur-syukur ada sebagai peruqyah juga lihat konten ini, kita bareng-bareng sharing, dan bagi teman-teman yang masih awam juga diambil poinnya, diambil pelajarannya. Insya Allah nanti saya akan bantu untuk menampilkan slide demi slide-nya tentang jenis-jenis bangsa jinnya. Oke, kita masuk. Mengetahui jenis-jenis jin ini agar supaya ketika nanti teman-teman ataupun teman-teman peruqyah ataupun teman-teman viewer mengalami ataupun melihat kejadian entah kesurupan kah, entah ada interaksi sihir kah, atau apa segala macam yang berkaitan dengan bangsa jin, supaya teman-teman tahu apa yang harus dilakukan dan bisa mengidentifikasi jenis jin apa yang masuk. Ya. Sekali lagi, supaya teman-teman bisa mengidentifikasi jenis jin apa yang masuk. Karena untuk mempelajari jenis-jenis jin dalam konten kali ini, saya akan memberikan dan membawakan atau menukil sebuah hadis, ya. Ini dari Abu Salabah Al-Kasyayani. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW yang artinya jin itu ada 3. Ini sabda hadis dari Rasulullah. Jin itu ada 3 jenis atau 3 macamnya. Yang pertama, jenis yang memiliki sayap dan terbang di udara. Ya. Jenis jin yang pertama kata Rasulullah itu jenis jin yang mempunyai sayap dan terbang di udara. Kemudian yang kedua, jenis yang seperti ular atau kalajengking.
Ini masih satu rangkaian hadis. Kemudian yang ketiga, jenis yang menetap dan berpindah-pindah atau nomaden. Ingat, jin itu ada 3 menurut hadis dari Salabah ini. Beliau Rasulullah bersabda, jin itu ada 3. Yang pertama jenis jin yang memiliki sayap, yang suka terbang-terbang di udara. Kemudian juga ada jenis jin ular dan kalajengking, binatang yang berbisa. Kemudian juga jenis jin yang menetap, tempat tinggalnya menetap. Ada juga yang berpindah-pindah atau nomaden. Itu dari hadis Salabah. Kemudian ada juga hadis lain yang mengatakan, sama senada, cuman beda redaksi ya. Dari Abi Ad-Darda radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala menciptakan jin dalam 3 jenis. Seperti ular, kalajengking, dan binatang-binatang kecil di bumi. Kemudian seperti angin di udara, dan satu lagi seperti manusia, pada mereka pahala dan siksa. Dalam hadis pertama, jenis-jenis jin yang diuraikan adalah jenis jin yang mempunyai sayap dan terbang di udara. Nah, biasanya jenis jin ini lebih cenderung, lebih banyak dijumpai dalam kasusnya di kehidupan sehari-hari. Salah satu jenis jin yang sering jadi langganan untuk jin nasab ya, atau jin keturunan, atau istilah lainnya kalau kata beberapa peruqyah lain disebut juga dengan jenis jin atoyar. Atoyar itu yang terbang-terbang memiliki sayap. Orang-orang yang terkena gangguan ataupun orang-orang yang di dalam tubuhnya diindikasi ada jenis jin ini yang suka terbang-terbang atoyar, biasanya orang-orang tersebut memiliki kelebihan-kelebihan, aslinya kekurangan juga sih ya. Maksudnya kelebihan dalam seperti tidak pada manusia umumnya, atau kalau kebanyakan orang bilangnya itu indigo atau para psikolog atau paranormal. Karena jenis jin penerbang atau jin atoyar ini ngasih benefitnya seperti itu. Ngikatnya adalah dengan ikatan nasab dari leluhur. Contohnya orang-orang yang terkena jin nasab biasanya suka bermimpi terbang, menembus laut, menembus bumi gitu. Dalam mimpinya terbang gitu kan, terbang. Kemudian juga sering mimpi terjatuh dari tempat ketinggian. Mimpi terjatuh dari tempat ketinggian. Itu terindikasi, disinyalir di dalam tubuh orang itu ada bersemayam jenis jin yang suka terbang atau punya sayap ini. Dan biasanya orang-orang yang memiliki jin ini ketika diruqyah, posenya tuh udah kayak mau terbang aja gitu ya. Dan ini biasanya disebut dengan jenis jin atoyar. Kemudian jenis ular dan kalajengking. Jenis ular dan kalajengking ini biasanya jenis jin yang digunakan sebagai perantara untuk mengirim sihir-sihir tertentu, atau kalau ke orang Jawa santet kali ya. Karena indikasi orang yang terkena sihir tertentu, entah sihir mahabbah, sihir marod, sihir yang lainnya, sihir perceraian, indikasi pertamanya adalah dari mimpi juga ya, karena sudah ada tajribiyahnya, ada eksperimentalnya, ada penelitiannya dari sisi ruqyah syariah. Orang-orang yang terkena indikasi sihir itu biasanya sering bermimpi ular, sering bermimpi dikejar ular dan dalam kondisi takut mencekam gitu. Jadi mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Jawa khususnya, ada mitos mungkin ya dari orang tua kita, kalau kita bermimpi dikejar ular kemudian digigit itu nanti dapat jodoh gitu. Ya itu kalau kondisinya nggak ketakutan. Tapi kalau biasanya dalam mimpinya dia dikejar ular dan kondisinya takut, mencekam, apalagi sampai tergigit, itu terindikasi sihirnya masuk ya. Dan ini dikerjakan oleh jenis jin ular. Dan ketika diruqyah, orang-orang yang mengalami sihir seperti ini biasanya nggak jauh-jauh jadi ular. Beberapa kasus yang pernah saya tangani juga seperti itu. Kayaknya kayak ular gitu. Ya. Kemudian jenis jin yang menetap dan berpindah-pindah atau nomaden, sama kayak manusia. Jadi jin juga berkelompok ya, berkhalifah, ada pemimpinnya, ada organisasinya.
Jadi ketika di suatu tempat tertentu, jin juga saling perang, saling memperebutkan kekuasaan. Contohnya, ada suatu hadis yang mengatakan bahwa jangan kamu menjadi orang pertama masuk pasar dan janganlah kamu menjadi orang yang terakhir masuk pasar. Karena di pasar itu tertancap bendera-bendera setan, dalam tanda kurung setan dari bangsa jin. Kenapa di pasar? Karena pasar itu tempat pertempurannya bangsa jin. Nah, tempat pertempurannya bangsa jin itu mereka saling memperebutkan di pasar. Kenapa di pasar direbutkan sih sama bangsa jin? Secara di pasar itu banyak bekas-bekas makanan sisa, banyak sampah-sampah, banyak daging-daging busuk di sana yang itu sebenarnya jadi makanan bangsa jin juga. Selain itu di pasar juga banyak penipuan, banyak yang main timbangan, banyak yang melakukan kemudorotan di sana dan itu hal-hal yang disukai oleh bangsa jin yang fasik atau kafir. Jadi ketika salah satu kabilah bangsa jin yang ada di pasar menguasai, kemudian diserang oleh kabilah bangsa jin lain, bertempur di situ, efeknya adalah orang-orang yang di dalam pasar itu akan mendapatkan eh, efek sampingnya seperti orang-orang yang di pasar akan kena tiba-tiba mual, tiba-tiba pusing, apalagi orang-orang itu disinyalir ada ikatan nasabnya. Nah, dari hal itu menunjukkan bahwa bangsa jin juga nomaden, berpindah-pindah gitu kan. Makanya saran buat teman-teman dan ini juga saran dari Rasulullah, jangan kamu menjadi orang pertama masuk pasar dan janganlah kamu menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Itu contoh jin yang mendiami ataupun menjadikan pasar sebagai tempat pertempuran. Kemudian demikian juga dengan dunia jin. Demikian dengan dunia jin, penghuninya yang bernama jin ini sudah disediakan seluruh keperluan hidup sebagaimana yang manusia miliki. Mereka punya binatang, udara, air, alat-alat transportasi, dan lain-lain. Di situ dijelaskan di bangsa jin, di alam jin, itu mereka juga punya yang namanya binatang. Ini yang perlu teman-teman pahami juga. Kalau di Indonesia ada istilah, mungkin pernah dengar siluman kali ya. Saya yakin teman-teman tahu lah. Ada siluman ini, siluman itu. Ketika kita mendengar kata siluman, pasti biasanya dianalogikannya seperti ke binatang-binatang tertentu. Nggak mungkin juga dong ada siluman mobil kan nggak ya, atau siluman handphone nggak ada. Ada juga siluman harimau, siluman ular, kemudian siluman anjing dan sebagainya. Sebenarnya siluman-siluman itu adalah binatang dari bangsa jin. Binatang dari bangsa jin disebut dengan siluman ketika ditranslate ataupun dianalogikan ke alam kita. Jadi kalau misalkan teman-teman entah dimanapun melihat ada orang yang kesurupan, kayak seperti monyet ataupun tiba-tiba seperti ular, tapi nggak bisa diajak komunikasi ya, gitu kan. Ketika kesurupan, diajak komunikasi nggak bisa, tingkah lakunya mirip seperti binatang, disinyalir itu adalah siluman. Jadi siluman itu adalah jin, tapi jenisnya binatang yang masuk ke dalam tubuh orang tertentu. Gitu. Makanya teman-teman harus bisa mengklasifikasikan dan harus bisa membedakan supaya nggak rancu gitu kan. Mereka punya binatang, udara, air, alat-alat transportasi dan semisalnya seperti kita manusia. Karena semua itu dinamakan jin, tetapi alam jin, tetapi kita manusia tidak bisa nembus ke situ. Karena Allah Ta'ala sudah memberikan hijab, sudah memberikan penutup, pemisah antara alam jin dan alam manusia. Karena begini, saya menemukan satu hadis dari Rasulullah juga, beliau mengatakan bahwa perbedaan kelahiran antara bangsa jin dan manusia itu 1:9. 1:9. Jadi teman-teman bisa bayangin, ketika manusia melahirkan satu anak, ya manusia kita nih melahirkan satu anak, bangsa jin melahirkannya 9. Ya,
Kalau kita punya 2, bangsa jin di rumah kita misalkan gitu, mereka melahirkannya ada 18 anak. Kalau kitanya punya 3 anaknya, maka bangsa jinnya ada 27. Bayangkan, bayangkan, kalau Allah Ta'ala tidak memberikan hijab, tidak memberikan pembatas, dimensi antara alam jin dengan alam manusia, kayak gimana kita bisa hidup berdampingan dengan bangsa jin yang segitu banyaknya dan segitu ruwetnya. Masya Allah. Itu kuasa Allah Ta'ala. Nah, dari situ, kita sebagai manusia harusnya benar-benar bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita harus benar-benar merasa aman. Karena apa? Allah Ta'ala sudah memberikan itu dan kita udah nggak usah tembus alam lain. Kita nggak usah kepo ke alam mereka. Kita nggak usah ruwet bagaimana tahu dengan alam mereka. Jangan. Karena apa? Karena Allah Ta'ala sudah memberikan ini. Karena kalau itu dibuka, kita nggak akan bisa hidup normal. Contoh, ketika misalkan Allah Ta'ala tidak memberikan hijab antara alam jin dan alam manusia. Kita mau kerja nih, naik motor, ya, dari rumah. Kemudian hijab itu nggak ada. Pemisah alam jin dan alam manusia itu nggak ada. Bayangin, kita mau ngeluarin motor aja mungkin nabrak-nabrak jin itu. Ya, karena perbandingannya 1:9. Kita mau ngegas naik motor di jalan, itu bayangin, ada ratusan atau ribuan jin yang liatin kita tiap hari. Nah, dari situ harusnya sudah kita diciptakan oleh Allah, begitupun bangsa jin hanya untuk beribadah. Udah, itu saja, skupnya itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadamu. Itu point of view yang Allah berikan, Allah kasih tunjuk hanya untuk beribadah. Selebihnya no. Tapi kan Mas, ada orang tua saya yang memberikan saya khodam misal gitu. Khodam ini, khodam itu supaya membantu pekerjaan saya. Apakah itu salah? Jelas. Iya. Karena begini. Saya ambil contoh. Kebanyakan orang-orang kalau kita bicara bangsa jin agak sensitif ya. Karena asumsinya adalah ketika bangsa jinnya itu bisa memberikan benefit atau bisa memberikan keuntungan tertentu itu dibolehkan. Tidak. Kalau memang bangsa jin sudah bisa seperti itu dan Allah berikan izin gitu, harusnya dari zaman Rasul dulu, ketika ada perang Khandaq, ketika ada perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, kalau itu diizinkan, Rasul harusnya jauh lebih bisa minta pertolongan dari bangsa jin untuk melawan kaum kafir Quraisy. Ya, nalar ke situ. Harusnya kalau memang minta pertolongan kepada bangsa jin itu dibolehkan tanda kutip ya, dan itu memang disyariatkan dalam Islam, harusnya zaman dulu Rasulullah nggak akan patah giginya karena sabetan dari kaum kafir Quraisy. Harusnya dilindungi oleh bangsa jin. Tetapi tidak. Ya, ingat, sekelas Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang surganya jelas, beliau-beliau pasti masuk surga, tapi tidak diperkenankan untuk membuka hal itu. Nah, kita yang sekarang nih, hidup sekarang nih, surganya nggak jelas, nggak tahu masuk surga apa enggak gitu kan. Sahabat Rasul juga bukan, Rasul juga apalagi kita bukan. Jadi sudah, kita cukup ada di track itu saja gitu. Jadi nggak usah ngebuka, tapi kan ini baik ini dan itu. Tidak. Kalau memang itu baik, Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah dulu sudah melakukan. Karena bangsa jin itu hanya bisa berinteraksi dengan manusia secara intens ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Selebihnya tidak. Ya. Nah mungkin banyak poin yang bisa kita ambil dalam kesempatan kali ini, tetapi saya berbicara di sini sebagai seorang, ya anggap saya peruqyah gitu kan, anggap saya peruqyah. Saya menganggap diri saya kalau terlalu dibilang ustadz apa, tidak ya. Tapi paling enggak teman-teman bisa tahu perbedaan bangsa jin dilihat dari kacamata Islam itu seperti apa.
Dan mungkin barangkali nanti teman-teman ada yang bertanya ataupun masih mengganjal dan belum ngerti, bisa coret-coret di komen di bawah, ataupun bisa DM langsung ke saya di Instagram, nanti saya tulis Instagramnya, atau mau chat langsung dengan kru di Kala Senja, nanti saya tulis di situ, nanti kita bahas insya Allah. Dan saya sangat terbuka sekali buat teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tentang dunia gaib, khususnya bangsa jin. Karena insya Allah kita akan belajar bareng-bareng di sini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kita akan jumpa lain kali di konten berikutnya, tentunya dengan yang lebih greget dan lebih hangat lagi. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.